Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk warga Watagung semuanya. Di sini saya akan menyampaikan perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2021 untuk Desa Watagung. Baik, kita mulai saja. Peraturan Desa Watagung nomor 2 tahun 2021 tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja Desa Watagung, Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas tahun 2021. Jumlah pendapatan desa tahun anggaran 2021 yang semula kita anggarkan Rp4.256.919 berubah menjadi Rp4.252.636.919. Dari anggaran tersebut terdiri dari pendapatan desa atau pendapatan asli desa yaitu sebesar Rp174.210.000 itu berubah menjadi Rp176.210.000. Adapun untuk dana desa dari anggaran yang kita anggarkan sejumlah Rp2.827.000 ini realisasinya tetap Rp2.827.000. Dan untuk bagi hasil pajak dan restribusi daerah atau PPH ini semula kita anggarkan Rp85.901.737. Tidak ada perubahan, tapi sampai saat ini, sampai bulan September ini, dana belum turun dari kabupaten. Jadi kalau dana ini sampai tidak turun, banyak sekali anggaran-anggaran yang tidak bisa terrealisasi di tahun ini. Adapun untuk alokasi dana desa yang tahun kemarin itu sejumlah 500 juta, di awal tahun 700, kalau ada perubahan jadi 500, sekarang ada jadi 499.398.182 rupiah. Ini juga tidak mengalami perubahan dari anggaran semula. Lalu untuk bahan Q provinsi atau PBB itu 155 juta, ini juga tidak ada perubahan anggaran. Lalu bantuan kabupaten ini dari yang kita anggarkan sejumlah Rp1.325.000.000 sampai saat ini belum Rp10 pun yang turun. Ya, belum ada yang turun ini untuk PBB ini. Dan untuk pendapatan lain-lain ini ada dari LMDH, ada sumbangan dari pihak ketiga. Ini sampai saat ini kita anggarkan 10.900.000 juga tidak mengalami perubahan. Tadi jumlah pendapatan desa tahun anggaran 2021 yang semula kita anggarkan Rp4.256.919 berubah menjadi Rp4.256.636.919. Ini terjadi perubahan di pendapatan asli desa. Mudah-mudahan ini semua nanti bisa terrealisasi sehingga keuangan yang sudah kita rencanakan bisa terdanai semuanya. Kita lanjut di belanja desa. Belanja desa di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa. Ini semula kita anggarkan Rp1.029.147.028
berubah ini naik menjadi 1.134.892.881 rupiah. Adapun untuk bidang pelaksanaan pembangunan, di bidang pelaksanaan pembangunan ini kita anggarkan 2.023.700.700 rupiah. Ini juga mengalami perubahan penurunan. Ini ada 1.810.943.650 rupiah. Lalu di bidang pembinaan kemasyarakatan. Di bidang pembinaan kemasyarakatan kita anggarkan 47.025.000. Ini ada perubahan menjadi 43.745.500 rupiah. Di bidang pemberdayaan masyarakat kita anggarkan semula 66 juta. Itu mengalami perubahan penurunan menjadi 64.985.000 rupiah. Ini juga karena banyaknya karena sedang adanya PPKM, kita tidak boleh kumpul-kumpul, jadi pemberdayaan yang mengumpulkan banyak orang juga banyak yang terpending akhirnya. Lalu di bidang penanggulangan bencana. Nah, bidang penanggulangan bencana ini dari anggaran 1.171 juta itu berubah mengalami kenaikan menjadi 1.288.901.539 rupiah. Nah, dari pelaksanaan pembangunan ini juga banyak sekali bangunan-bangunan yang tidak mungkin bisa dilaksanakan karena banyaknya kegiatan di penanggulangan bencana, baik bencana alam maupun bencana non-alam. Jadi belanja desa yang semula kita anggarkan 4.339.179.528 rupiah menjadi 4.343.468.570 rupiah. Lanjut di jumlah, jadi dari pendapatan yang semula kita anggarkan 2.250.636.919 rupiah berubah menjadi 4.252.636.919 rupiah. Nah, di sini mengalami kenaikan ya di dalam pendapatan. Lalu dalam belanja desa yang semula kita anggarkan 4.339.528 rupiah menjadi 4.433.468.570 rupiah. Jadi dari anggaran pendapatan dan belanja ini kita itu mengalami defisit anggaran sebesar minus 90.831.651 rupiah. Mungkin ini banyak yang bertanya, ini defisit segini banyak nanti gimana untuk pengembaliannya? Nanti insya Allah akan sampai di belakang. Di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa. Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sejumlah 1.134.892.881 rupiah. Dari anggaran ini itu terdiri dari penghasilan tetap, ya, untuk penghasilan tetap atau siltap tunjangan dan operasional itu 838.435.981 rupiah. Yang kedua dari bidang penyelenggaraan pemerintahan desa ini adalah penyediaan sarpras untuk pemerintahan desa.
itu 10 juta untuk Sarpras. Lalu yang ketiga ada pengelolaan administrasi kependudukan, catatan sipil, statistik, dan arsip. Ini dianggarkan 160.586.400 rupiah. Lanjut yang keempat adalah penyelenggaraan tata praja pemerintahan, perencanaan keuangan, dan pelaporan. Ini anggarannya adalah 56.625.500 rupiah. Dan yang kelima adalah sub bidang pertanahan. Ini dianggarkan 19.245.000 rupiah. Jadi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa ada 1.134.892.881 rupiah. Lanjut di bidang pelaksanaan pembangunan. Di bidang pelaksanaan pembangunan yang kita anggarkan 1.843.650 rupiah. Ini terdiri dari yang pertama adalah di sub bidang pendidikan. Sub bidang pendidikan kita anggarkan 40.600.000. Ya, 40.600.000. Lalu di bidang sub bidang kesehatan 208.717.500 rupiah. Ini karena banyaknya anak-anak kita yang mengalami stunting. Mudah-mudahan ini bisa terrealisasikan. Lalu yang selanjutnya, yang ketiga adalah sub bidang pekerjaan umum dan tata dan penataan ruang. Itu 1.468.000.000 rupiah. Ini juga termasuk dana banqi dari kabupaten yang sampai saat ini belum ada kabar turun dan tidaknya. Lalu yang selanjutnya, yaitu yang keempat adalah sub bidang kawasan pemukiman. Sub bidang kawasan pemukiman kita anggarkan 58.626.150 rupiah. Yang kelima adalah sub bidang perhubungan, komunikasi dan informatika. Ini anggarannya tidak ada, ini kosong. Lalu yang keenam adalah sub bidang energi dan sumber daya mineral. Ini dianggarkan 35 juta rupiah ini untuk perbaikan PLTA mini milik Desa Watu Agung untuk penerangan jalan Kamulyan Watu Agung atau di Jalan Solemi. Jadi bidang pelaksanaan pembangunan kita anggarkan 1.810.943.650 rupiah. Di bidang pembinaan kemasyarakatan desa, kita anggarkan 43.745.500 rupiah, terdiri dari satu, yaitu sub bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, itu 12.065.000 rupiah. Lalu yang kedua, sub bidang kebudayaan dan keagamaan. Kita anggarkan 8.270.500 rupiah. Yang ketiga, sub bidang kepemudaan dan olahraga. Ini kita anggarkan 10.775.000 rupiah. Dan yang keempat adalah sub bidang kelembagaan masyarakat 12.635.000 rupiah. Jadi bidang pembinaan kemasyarakatan kita anggarkan 43.745.500 rupiah. Bidang pemberdayaan masyarakat kita anggarkan 64.985.000 rupiah, terdiri dari satu sub bidang pertanian dan peternakan. Sub bidang pertanian dan peternakan yaitu 17.850.000 rupiah. Lalu yang kedua adalah sub bidang peningkatan kapasitas aparatur desa, itu 10 juta rupiah.
Lalu subbidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga 135.000 rupiah, 37 juta. Jadi bidang pemberdayaan masyarakat kita anggarkan 64.985.000 rupiah. Lalu di bidang penanggulangan bencana darurat dan mendesak desa itu 1.288.901.539 rupiah. Ini cukup signifikan, cukup besar sekali. Ya, hampir separuh dari hampir sepertiga dari anggaran kita masuk ke bidang bencana. Yang pertama adalah subbidang penanggulangan bencana, ini karena bencana alam 70 juta. Yang kedua adalah subbidang keadaan darurat 318.087.539 rupiah. Lalu di bidang keadaan mendesak itu kita anggarkan 900 juta rupiah. Ini untuk program bantuan langsung tunai atau PLTDD. Adalah program dari kementerian. Jadi bidang penanggulangan bencana darurat dan mendesak desa tahun ini itu ada 1.288.901.539 rupiah. Untuk bidang pembiayaan di penerimaan kita anggarkan semula 587.801.772 rupiah. Ini ada kenaikan menjadi 553.090.814 rupiah. Lalu untuk pengeluaran pembiayaan dari anggaran 462.259.163 rupiah tidak ada perubahan. Jadi untuk pembiayaan neto tahun 2021 yaitu 90.831.651 rupiah. Jadi jumlah pendapatan desa yang semula kita anggarkan 4.250.636.919 rupiah berubah menjadi 4.252.636.919 rupiah. Jumlah belanja desa dari anggaran 4.339.179.528 rupiah berubah menjadi 4.343.468.578 rupiah. Jadi untuk defisit anggaran tahun 2021 yaitu minus 90.831.651 rupiah. Nah, ini untuk pembiayaan tahun 2021 itu ada surplus di pembiayaan, ada 90.831.651 rupiah. Jadi antara defisit dan pembiayaan sudah klop, tidak ada masalah. Itu tadi sedikit kami sampaikan perubahan anggaran di tahun 2021 untuk anggaran pendapatan dan belanja Desa Wadagung. Semoga bermanfaat dan apabila ada yang perlu ditanyakan, kurang jelas, kami dari pemerintah desa siap untuk melayani panjenengan semuanya. Ya, anggaran ini milik masyarakat, jadi mari kita kawal bersama, baik penggunaannya dan juga bangunannya seperti apa, ya kita kawal bersama untuk kemajuan desa Wadagung tercinta ini. Salam berdiri sebaris,
berjajar bergandengan, holobis kuntul baris. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.